Waktunya, Pak. Saya kira cukup. Oke, selamat siang Pak Beri. Selamat siang, Coach. Apa kabarnya Pak ini hari ini? Kabar baik. Kabar baik. Pak Beri lagi sibuk apa ini Pak Beri? Lagi sibuk menyusun format untuk penilaian mengenai ujian proyek yang kami lakukan di sekolah kami, Coach. Menyusun format penilaian ya untuk ujian project begitu. Iya, Coach. Oke. Oke Pak Beri, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah dan sumber daya yang terbaik yang diperlukan. Apakah Pak Beri oke dan sudah siap, Pak? Saya sudah siap, Coach. Oke, terima kasih. Selama sesi coaching ini saya akan mendukung dan mendengarkan serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Bapak. Apakah oke, Pak? Sangat oke, Coach. Sangat oke. Pak Beri, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Bapak capai, Pak? Pada sesi coaching kali ini, tujuan yang ingin saya capai adalah saya ingin lebih memahami tentang tujuan sebenarnya dari kurikulum Merdeka. Karena kalau saya lihat dari asesmen maupun dari format penilaian, itu sangat berbeda sekali dengan kurikulum yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya mau lebih memahami kembali sebenarnya titik letak pembedanya itu antara kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya itu seperti apa. Begitu, Coach. Baik, Pak Beri ingin memahami lebih dalam, lebih baik kurikulum Merdeka ya. Bagaimana perasaan Bapak bila tujuan itu, bila nanti Bapak makin memahami, mengerti kurikulum Merdeka itu, Pak? Mungkin pertama perasaan saya sedikit lega. Akhirnya saya tidak diambang kebimbangan mengenai kurikulum ini. Dan selanjutnya nanti ketika memang saya sudah yakin terhadap pemahaman saya begitu dengan kurikulum ini, ketika ada teman nanti yang meminta petunjuk ataupun meminta bantuan untuk memahami ataupun membuat sebuah asesmen, saya dapat membantunya sedikit dan nanti saling bekerja sama untuk menyempurnakannya. Oke. Lalu Pak Beri, apa yang akan dilakukan oleh Bapak nanti setelah tujuan itu tercapai, Pak? Mungkin yang pertama, Coach, kalau nanti tujuan ini tercapai, saya mau mencobanya terlebih dahulu. Saya mau membuat asesmen yang sesuai dengan karakter dari kurikulum Merdeka. Lalu, ketika nanti asesmen itu sudah berhasil dan memang sesuai dengan kurikulum ini, saya akan mencoba membagikannya kepada teman-teman saya. Dan pada saat itu pun, saya tidak langsung memberikannya mentah-mentah, tapi mau saling berdiskusi terlebih dahulu agar kiranya memang yang saya tuangkan itu dan teman yang memikirkan langsung menjadi bentuk yang sempurna dan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Begitu, Coach. Oke. Baik, Pak Beri, tadi saya mendengar bahwa Bapak sungguh menginginkan makin memahami, mengerti kurikulum Merdeka dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Apakah betul, Pak? Ya, sangat betul, Coach. Oke. Lalu apakah ini sesuatu hal yang penting untuk Bapak sendiri? Untuk saat ini, saya merasa itu penting, Coach, karena memang guru terlebih dahulu harus memahami kurikulum ini, baru mampu untuk mengimplementasikannya kepada siswa. Karena saya khawatir ketika nanti guru belum memahami dan langsung terjun ke kelas, guru masih saja menggunakan kurikulum yang lama. Padahal sudah diarahkan, sudah dan diberi petunjuk dari Kemendikbud kalau seandainya ataupun sewajarnya kita sudah menggunakan kurikulum yang baru. Gitu, Coach. Oh ya.
Jadi Bapak pikirkan tentang tujuan kurikulum Merdeka ya, apa kekasannya, apa kelebihannya dibanding tuh kurikulum sebelumnya. Jika itu nanti sudah Bapak rasakan, dapatkan, bagaimana perasaan Bapak, Pak? Mungkin perasaan saya ketika memang itu nanti sudah saya dapatkan, sudah saya jadikan uh, seperti modal untuk mengajar nanti di kelas. Pertama saya merasa senang. Setidaknya ketika masuk di kelas, saya tidak bingung lagi tentang skema ataupun sistematis pengajaran materi di dalam kelas. Begitu, Coach. Ya, merasa senang ya bahwa dengan makin mengerti, memahami. Dan ini adalah sesuatu yang penting. Apakah betul, Pak? Bagi saya saat ini itu penting, Coach. Oke, luar biasa. Baik, Pak Beri, tadi saya mendengar juga bahwa modul ataupun proyek, ujian proyek ya, ujian proyek yang berdasarkan kurikulum Merdeka. Apakah ini juga bagian yang Bapak rasa hal yang sangat penting, Pak? Iya, Coach. Bagi saya itu penting karena memang ketika saya sudah memahami kurikulum Merdeka itu dan sudah tahu bagaimana cara mengukur asesmennya, jadi saya mau mencoba untuk membuatnya kepada siswa. Karena kurikulum Merdeka ini kalau saya lihat eh, lebih dalam lagi, memang bukan hanya kognitifnya saja nanti yang diperdalam guru kepada siswa, tetapi juga karakter siswa itu harus mengarah ke profil Pancasila. Oke, jadi dalam kurikulum Merdeka bukan hanya kognitifnya saja ya, tapi juga karakter yang mengarahkan kepada profil pelajar Pancasila. Begitukah Pak Beri? Iya, Coach. Lalu apa kira-kira hubungan dari keduanya ini Pak Beri antara kurikulum Merdeka dengan pilot project atau yang sudah disiapkan oleh Bapak tadi? Hubungannya yang saya dapat dari kurikulum Merdeka, di situ dikatakan bahwa kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang membuat siswanya itu lebih aktif, sedangkan gurunya hanya condong sebagai seorang fasilitator, hampir sama seperti MCI, hanya Oh, memfasilitasi. Lalu di dalam proyek, siswa diberikan kebebasan untuk melakukan ataupun menciptakan sesuatu yang kreatif, namun sesuai dengan arahan pada materi dan juga mampu menciptakan ataupun mewujudkan nilai-nilai profil Pancasila. Terlebih nilai karakter karena kita tahu memang di zaman ini banyak sekali siswa yang memang kognitifnya bagus tetapi karakter dalam dirinya masih diambang kebingungan antara dia cinta Indonesia atau tidak. Begitu, Coach. oke, terima kasih Pak. Lalu apa kesimpulan yang dapat Bapak ambil dari sesi coaching kita ini, Pak? Yang dapat saya ambil dari sesi coaching kali ini untuk membuat asesmen tadi di dalam kurikulum Merdeka, saya juga harus memahami terlebih dahulu kira-kira tujuan dari signifikan kurikulum Merdeka ini apa? Apakah memang hanya untuk meningkatkan kognitif saja kah? Atau memang sependapat seperti saya juga mau menumbuhkan rasa karakter dari siswa itu sendiri? Karena memang kalau hanya memang untuk meningkatkan kognitif, apa bedanya dengan kurikulum yang sebelumnya? Tetapi setelah saya pelajari, setelah saya lihat, dan saya juga bertanya kepada yang ahli, memang titik letaknya itu di mana kurikulum Merdeka ini membuat siswa makin aktif. Guru hanya sebagai fasilitator dan lebih mengarahkan siswa untuk selalu berkreatif. Begitu, guys. Oke, Pak, terima kasih. Lalu apa action plan yang akan Bapak buat dari sesudah sesi coaching kita ini, Pak? Mungkin action plan yang dapat saya buat, saya harus sesegera mungkin menyelesaikan bentuk asesmen ataupun bentuk penilaian proyek yang akan kami lakukan nanti ujiannya di sekolah. Dan saya harap penilaian ini segera selesai. Dan saya juga nanti mau bertanya terlebih dahulu, Coach, kepada kepala sekolah begitu. Apakah penilaiannya ini sudah sesuai?
dan sesuai dengan harapan dari kurikulum Merdeka. Begitu, Coach. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Lalu apa manfaat yang Bapak dapatkan dari sesi coaching kita ini, Pak? Untuk manfaatnya sendiri, Coach, saya jadi terbuka sedikit pikirannya mengenai penilaian bentuk-bentuk indikatornya nanti. Apakah cukup hanya menilai dari segi kognitifnya saja, tapi nanti saya juga ingin membuat indikatornya mengenai karakter ataupun rasa profil Pancasila mana yang sudah tumbuh pada diri anak tersebut. Begitu, Coach. Oke. Dan ini adalah sesuatu yang penting untuk Bapak ya, Pak? Iya, karena saya Oke. juga seorang guru yang menilai begitu, Coach. Baik, selamat untuk Bapak telah bisa menemukan sesuatu hal yang penting untuk menyusun soal modul kurikulum implementasi kurikulum Merdeka. Baik Pak Beri, terima kasih. Kita sudah sampai pada akhir sesi coaching kita ini. Sampai jumpa dalam sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Coach.